Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu menjaga kesehatan karena sekarang masih musim pandemi COVID-19. Selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama ibu adalah Realita. Kalian bisa memanggil ibu dengan nama Bu Rea. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 5 dan 6. Pada muatan pembelajaran yang pertama ada IPS, yang kedua SBDP, yang ketiga PPKN, dan yang keempat Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian sudah berdoa? Sudah ya? Dan jangan lupa juga untuk melakukan presensi di WhatsApp group. Yang belum melakukan presensi, silahkan langsung mengisi presensi di WhatsApp ya, Ibu tunggu. Setelah kalian melakukan presensi, jangan lupa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan menggali informasi dari buku dan internet, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui peta pikiran. Yang kedua, dengan menggali informasi dari buku dan internet, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui peta pikiran. Yang ketiga, dengan mengamati gambar gerakan tari indang dan memperhatikan peragaan gerakan tari indang oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang keempat, dengan mengamati gambar gerakan tari indang dan memperhatikan pergerakan tari indang oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Tujuan yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan dari guru tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat NKRI. Tujuan yang keenam yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat NKRI. Tujuan yang ketujuh, dengan membaca teks Bandung Lautan Api, siswa mampu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran yang ke-8 atau yang terakhir, dengan membaca teks Bandung Lautan Api, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, setelah mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini, tentunya kalian lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini tentunya memiliki manfaat yang banyak untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Seperti kalian tentunya saat mengerjakan tugas akan lebih mudah lagi untuk dikerjakan secara bersama-sama. Maka dari itu kita semua harus bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Oke, semangat! Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya-upaya tersebut meliputi seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area Perang, kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian ada agresi militer Belanda 1, dan ada agresi militer Belanda 2.
Anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita tentang upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, mari kita simak video berikut. Pertempuran yang pertama yang sudah pernah kita pelajari adalah pertempuran Ambarawa. Nah, tentu adik-adik tahu bahwa pertempuran ini terjadi di Ambarawa karena waktu itu pasukan Belanda sendiri itu melawan bangsa Indonesia di sini ya. Jadi pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu itu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA ya. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tentara Belanda, para tawanannya justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang itu terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel ini melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu itu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 terjadilah pertempuran Ambarawa. Nah, di sini Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang ya. Nah, di sini gelar supit urang itu mengepung musuh dari dua sisi sehingga musuh itu benar-benar seperti terkurung adik-adik. Jadi di sini pada pertempuran Ambarawa ini Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Nah, setelah 4 hari bertempur pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran itu berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, ini pada pertempuran Ambarawa. Lalu kemenangan ini diperoleh oleh rakyat Ambarawa itu berkat kerjasama yang mereka lakukan. Kemenangan ini kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pada pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk membaca tentang peristiwa-peristiwa atau upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kemudian sesuai LKPD berikut, yakni tentang tugas untuk mencari informasi terkait upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan yang dibagi menjadi 5 materi sesuai nomor presensi ya anak-anak. Nah, tugasnya yaitu membuat peta pikiran yang sesuai dengan tugas kalian, materi apa, contoh pada pertempuran Ambarawa, kemudian dibuat peta pikiran. Setelah itu, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan tiap individu dengan video secara singkat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tari indang. Tari indang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Apakah kalian masih ingat gerakan-gerakan dari tari indang? Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mempraktekkan gerakan tari indang yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah kalian mempraktikkan gerakan tari indang tersebut di rumah, terdapat LKPD tentang gerakan tari indang, di mana kalian akan diminta untuk mengisikan gerakan apa yang sudah kamu kuasai, gerakan apa yang belum kalian kuasai, dan rencana agar gerakan tersebut lebih baik lagi. LKPD ini juga dapat dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 ya, lembar folio. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan LKPD kalian, kemudian Ibu minta kalian untuk berlatih kembali. Berikut link video untuk kalian mempelajari gerakan tari indang dan lebih memahaminya. Gerakan yang pertama,
Tangan kiri menumpu pada tangan kanan dan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi. Gerakan ini dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu pada tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai yang ada di depan bagian badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk surut siku-siku. Tangan kiri menumpu pada tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk surut siku-siku dan tangan kanan menumpu pada tangan kiri. Gerakan keempat, pada gerakan keempat ini hanya mengulangi gerakan yang kedua. Gerakan yang kelima juga hanya mengulangi gerakan yang ketiga. Gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan tangan digerakkan, kaki juga digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8 merupakan ulangan dari gerakan ke-6. Gerakan ke-9 juga merupakan ulangan gerak ke-7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua kaki digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Tuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Informasi yang telah kita peroleh sebaiknya ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S atau subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ditulis menggunakan kosakata baku. Kedua, bermakna logis dan mudah dipahami. Ketiga, tidak menggunakan 2 kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Dan yang keempat, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Satu kalimat minimal mempunyai subjek dan
predikat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut ini. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia sebagai subjek mempertahankan sebagai predikat dan kemerdekaan sebagai objek. Contoh yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek memproklamasikan predikat kemerdekaan Indonesia sebagai objek di Jakarta. Keterangan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Tahukah kamu, sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Informasi penting yang terdapat pada teks di atas adalah tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu di Surabaya. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah contoh peta pikiran. Bagian-bagian dari peta pikiran ini diambil dari jawaban yang menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan kapan. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah adalah: pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Anak-anak, berikut terdapat teks tentang Bandung Lautan Api. Kalian dapat membacanya dengan saksama. Kalian membaca, kalian diminta untuk menuliskan peta pikiran yang terdapat dalam informasi pada teks Bandung Lautan Api tersebut, yang meliputi unsur apa, unsur mengapa, unsur siapa, unsur di mana, unsur kapan, dan unsur bagaimana. Setelah kalian memahami teks bacaan tersebut, tentunya kalian dapat menuliskan peta pikiran tersebut dengan menggunakan bahasa yang efektif ya.
Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku, budaya, agama sebagai salah satu bangsa yaitu Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda latar belakang, namun rakyat Indonesia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian persatuan dan kesatuan dalam keluarga itu seperti perbedaan sifat dan pendapat di dalam keluarga yang harus disikapi dengan saling menghargai. Nah, untuk persatuan dan kesatuan di sekolah seperti perbedaan suku, bangsa, dan agama dengan teman itu juga harus saling menghormati. Kemudian persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat seperti perbedaan suku, bangsa, dan agama. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat itu seperti perbedaan suku, bangsa, dan agama ataupun pekerjaan, status sosial itu harus disikapi juga dengan saling menghormati. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam negara itu semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana dalam kehidupan negara yang rukun dan damai. Nah, berikut contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, contohnya seperti bekerja sama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, saling menghormati antar keluarga, menyapa tetangga saat berpapasan, dan gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, bangsa, maupun agamanya. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar teman. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Antusias mempelajari budaya daerah lain, menghargai pendapat teman di saat diskusi kelas. Kemudian, pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu meskipun memiliki suku, budaya, atau agama yang berbeda. Yang ketiga, ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. Yang keempat, mengembangkan rasa toleransi antar warga. Yang kelima, menghargai dan mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Nah, anak-anak, setelah kita belajar pembelajaran hari ini dan Ibu memberikan sedikit penjelasan, anak memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung bertanya ke Ibu WhatsApp. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Ibu kirimkan di WhatsApp grup, juga dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus pada hari Rabu ya Nana. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan secara bersama-sama. Kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama, kita sudah mempelajari upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai peristiwa seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Perang, peristiwa Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari gerakan-gerakan pada tari Indang. Kemudian, kita juga belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, kita belajar buat peta pikiran dari teks informasi yang meliputi unsur apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, menggunakan kalimat yang efektif. Setelah anak-anak mengerjakan soal evaluasi, tentunya Ibu akan memberikan pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaan dan remedial
akan Ibu laksanakan setelah kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Nah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih, sekian dari Ibu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.